Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Anak-anak tentu tahu dengan gambar yang Ibu tampilkan ini ya. Iya benar, ini adalah tim Paskibraka yang sedang mengibarkan bendera merah putih ya. Jadi nak, dari gambar ini berkaitan juga dengan materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, pelajari materi Ibu dengan baik dan penuh semangat. Kompetisi dasar 3.3 yaitu menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep pesawat sederhana, jenis katrol, dan roda berporos dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menghitung permasalahan pesawat sederhana, jenis katrol, dan roda berporos dengan benar. Dalam melakukan berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Ya kan, Nak? Gak mungkinlah kita melakukan sesuatu itu, kita persulit, pasti kita ingin lebih mudah. Dengan akal pikiran yang diberikan Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa, manusia dapat menemukan berbagai alat sederhana yang memudahkan melakukan kerja atau usaha. Apa itu namanya? Iya, benar, itulah pesawat sederhana. Anak-anak, contoh alat sederhana itu, contohnya yang pertama gunting, apalagi itu? Iya, palu, kemudian apakah? Katrol. Anak-anak, jenis-jenis pesawat sederhana itu yang pertama katrol, kemudian kedua roda berporos, kemudian bidang miring, dan yang terakhir adalah pengungkit. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana, katrol, dan roda berporos terlebih dahulu ya. Ada yang tahu apa itu katrol? Ya, katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali dan digunakan untuk memudahkan dalam melakukan kerja karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Dari gambar yang Ibu tampilkan, pasti kalian langsung mengaitkan dengan gambar yang Ibu tampilkan di awal sebagai persepsi. Iya, benar. Jadi gambar tersebut ya berkaitan dengan katrol. Jadi katrol itu memudahkan usaha untuk menaikkan bendera ke atas ya. Semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat merasakan jiwa patriotisme dan nasionalisme kita ketika kita upacara bendera di setiap hari Senin ya anak-anak. Amin. Allahumma amin. Katrol terdiri atas yang pertama apa? Katrol tetap, kemudian kedua katrol bebas, yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol dapat merubah arah gaya anak-anak. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi yang pertama katrol tetap, yaitu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Rumus keuntungan mekanis atau disingkat KM itu sama dengan LK per LB sama dengan 1. Kemudian yang kedua, katrol bergerak atau sama saja dengan beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, yaitu untuk keuntungan mekanisnya KM sama dengan LK per LB sama dengan 2.
Kemudian yang ketiga, katrol ganda atau majemuk tadi ya. Keuntungan mekanisnya KM sama dengan jumlah tali. Jadi LK LB itu sudah tahu ya. LK itu lengan kuasa, kemudian LB itu apa? Iya benar, lengan beban ya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal saja ya. Jadi yang pertama, benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Anggap percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika yang digunakan A. Sebuah katrol tetap, B. Sebuah katrol bergerak, C. Sebuah takal yang terdiri dari 4 buah katrol. Jadi yang pertama diketahui masanya berapa? M-nya 200 kg ya, tulis saja. Kemudian percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya P. Kita langsung saja ya. Untuk menjawab soal tersebut Anda harus mencari berat beban tersebut, yaitu apa? W sama dengan M kali G ya. M-nya berapa? Ya 200 dikalikan 10 jadi 2000 Newton. Kita jawab yang pertama ya, A untuk katrol tetap atau tidak bergerak. Gaya yang diperlukan sama dengan berat benda dengan persamaan F sama dengan W. Berarti hasilnya berapa? F-nya ya sama dengan beratnya, berat beban ya 2000 Newton. Kemudian keuntungan mekanis untuk katrol tetap rumusnya Km sama dengan W per F. Kita masukkan saja ya nilainya. Kita bagi menjadi Km sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah 1. Kemudian kita jawab yang bagian B ya. Untuk katrol bergerak, gaya yang diperlukan sama dengan setengah berat benda dengan persamaan 2F sama dengan W. 2F sama dengan W tadi berapa? Iya 2000, sehingga F sama dengan 2000 dibagi 2. Hasilnya berapa? Iya jadi F sama dengan 1000 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan katrol bergerak adalah 1000 Newton. Kemudian keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah Km sama dengan W per F. Kita masukkan saja ya nilainya. W-nya 2000, kemudian F adalah 1000. Kita bagikan saja 2000 dibagi 1000. Jadi keuntungan mekanis untuk katrol bergerak adalah 2. Kemudian kita bahas yang bagian C ya. Untuk sistem takal yang terdiri dari 4 buah katrol atau N sama dengan 4 berlaku persamaan W sama dengan 2N dikali F. F-nya berapa jadi? Kalau mau cari F, iya sama dengan W dibagi 2N. Kita masukkan saja nilainya. F sama dengan W tadi 2000 ya kan? Dibagi dengan 2 dikali N. 2-nya tetap kita tulis. N-nya adalah 4, kita tulis 2 dikali 4. Sehingga F sama dengan 2000 dibagi 8. Berapa hasilnya? Iya 250 Newton. Kemudian keuntungan mekanis untuk sistem takal yang terdiri dari 4 buah katrol, itu rumusnya Km sama dengan W per F. Jadi kita masukkan nilainya 2000 dibagi 250 itu sama dengan berapa? 8. Jadi keuntungan mekanis untuk sistem takal yang terdiri dari 4 buah katrol adalah 8. Anak-anak, pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda disebut apa? Iya benar, roda berporos. Nah, ini adalah contoh roda berporos anak-anak. Kalian semua pasti sudah pernah melihat ini ya kan? Iya, ini adalah roda sepeda motor, kemudian yang kedua ada roda gerigi pada sepeda ya. Anak-anak, kita sudah sampai di evaluasi ya. Jadi yang pertama, pelajari materi dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kemudian, materi dan evaluasi akan di-share di Google Classroom ya secara bertahap.
Selamat belajar, semoga berhasil Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.